Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan materi yang berjudul Peran Tokoh Persatuan. Untuk itu silahkan diperhatikan dengan baik. Mari kita lihat kompetensi dasar 3.2, mengevaluasi peran tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 sampai 1965. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik, siswa mampu mengevaluasi peran tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Mari anak-anak kita berkenalan dengan 3 tokoh persatuan dari Papua. Yang pertama, Frans Kaisiepo, yang kedua, Silas Papare, dan Martin Inday. Turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Tahun 1961 ia mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Kaisiepo juga menentukan PEPERA, bahwa PEPERA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak. Satu lagi, pada tanggal 19 Desember 2016, ia diabadikan dalam uang kertas rupiah baru pada pecahan Rp10.000. Peran Silas Papare. Pertama, Silas Papare lahir 1918. Ia membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Yang kedua, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Yang ketiga, Silas Papare membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Pada tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Yang ketiga, Martin Inday. Martin Inday lahir 1912, adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 1946, Martin Inday menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau KIM. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB, hingga akhirnya Papua atau Irian Barat benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Mari kita lihat 2 raja pemersatu. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX, dan yang kedua, Sultan Syarif Qasim II. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah
setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan 1. Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. 2. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia. 3. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 4. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Anak-anak, melihat pernyataan di atas melalui telegram, ini menunjukkan sikap nasionalisme Sultan. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siap Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Perannya ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 kini, angka tersebut setara dengan 1,47 triliun. Sultan Syarif Qasim II juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, membentuk TKR dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur turut memihak Republik. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, mari kita perhatikan pejuang perempuan, yaitu Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Syarikat Islam yang menentang kolonialisme. Opu Daeng Risaju rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkeraman penjajah membuat dia rela mengorbankan diri bagi nusa dan bangsa. Pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki. Ia juga banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberi
1914 dan meninggal 1958. Dilahirkan di Jakarta. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Lagu-lagunya meliputi 1. Rayuan Pulau Kelapa tahun 1944. Yang kedua, Halo Halo Bandung tahun 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Yang keempat, Sepasang Mata Bola tahun 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Nah, tokoh yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Pertama, berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Yang kedua, beliau menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian bahasan materi peran tokoh persatuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.